Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita di channel YouTube Yunita Time. Baik, kali ini saya mau menjelaskan tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Dan jangan lupa tetap like, share, comment, and subscribe channel YouTube saya supaya Anda tetap bisa melihat video-video menarik dari saya. Yuk langsung saja kita belajar di video saya. Penjelasan terakhir saya untuk pertemuan sebelumnya yaitu menjelaskan laporan keuangan. Laporan keuangan kemarin ada 3, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan neraca. Selanjutnya hari ini saya mau menjelaskan tentang jurnal penutup. Di mana jurnal penutup itu digunakan untuk menutup akun nominal. Apa saja akun nominal itu? Yaitu ada akun pendapatan, akun beban, akun prive, laba atau rugi. Ya. Di mana akun-akun ini terdapat di laporan laba rugi. Jadi kalau Anda mau buat jurnal penutup, yaitu Anda bisa melihat dari laporan laba rugi, yaitu ada akun beban, pendapatan, laba atau rugi, dan prive. Kalau prive ini adanya di laporan neraca ya. Ini memang agak beda sendiri. Pada intinya, jurnal penutup itu digunakan untuk menutup. Menutup itu maksudnya menghilangkan, membuat nol akun-akun yang akan kita tutup tersebut ya. Jadi kalau sudah dibuatkan jurnal penutup untuk akun pendapatan, akun beban, prive, ya maka akun-akun ini sudah nol, berarti sudah hilang ya, sudah hilang. Yang ada nanti akun kelompok 1, 2, 3. Ya, kenapa? Karena akun 4 dan 5 yaitu akun pendapatan, akun beban sudah kita tutup, maka yang tertinggal, tersisa hanya akun 1, 2, 3 saja. Bagaimana penjelasannya? Ini kita langsung saja. Yaitu nomor 1, saldo rekening beban dibuat menjadi 0. Jadi awalnya akun beban itu letaknya di debit, supaya jadi 0, maka akun beban-beban letakkan di kredit ya. Beban gaji yang harusnya debit letakkan di kredit, beban listrik juga di kredit, nanti debitnya ya namanya jurnal. Ingat kalau jurnal itu harus balance ya. Jurnal itu minimal ada 2 akun, ada sisi debit dan di sisi kredit. Jumlahnya antara debit dan kredit harus balance. Nah, kalau hanya beban-beban gaji, beban listrik saja, maka dia hanya mengisi sisi kredit. Nah, supaya ada akun di sisi debit, yaitu kita beri akun namanya ikhtisar laba atau rugi. Biasa disingkat ikhtisar LR. Ya, kenapa kok akun ini? Ya, memang dalam akuntansi disepakati akun penyeimbang, yaitu untuk jurnal penutup namanya ikhtisar laba rugi. Letakkan di debit, kenapa? Supaya balance ya. Dan nominalnya diperoleh dari total beban-beban tadi. Ya, ketika beban gaji ditambah beban listrik, totalnya masukkan di akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, yaitu menutup pendapatan. Ya, pendapatannya akan dibuat jadi 0. Yang awalnya pendapatannya itu letaknya di kredit, ya, letakkan di debit. Contohnya pendapatan jasa di debit dan ikhtisar laba rugi. Kemudian lanjutnya akan menutup akun prive ya. Jadi intinya tadi menutup pendapatan, menutup beban, kemudian menutup prive. Nah, ketika menutup prive akan menyebabkan modal berkurang. Ya, akan mengurangi modal karena Anda rekening prive. Jadi prive itu kan awalnya di debit ya. Karena kita mau tutup, maka prive letakkan di kredit, debitnya yaitu modal. Kenapa modal? Jadi seperti ini. Modal itu kalau berkurang, ya modal kalau bertambah, modal kan di tengah ya. Harta, utang, modal. Modal itu di tengah. Kalau bertambah berarti di kredit. Modal itu kalau bertambah kredit. Tapi kalau di sini karena modalnya diambil untuk prive, maka modalnya berkurang. Di mana modal berkurang itu di debit ya. Jadi seperti ini.
Prefer ditutup, letakkan di sisi kredit. Modal berkurang, letakkan di sisi debit. Ya. Yang keempat, akan menambah modal jika perusahaan laba dan akan mengurangi modal jika perusahaan rugi. Ingat, modal itu bertambah di kredit. Ya. Jika laba, maka modal bertambah di kredit, debitnya gunakan akun ikhtisar laba rugi. Nominal di sini masukkan nominal laba. Ya. Kemudian jika rugi akan menyebabkan modal berkurang, maka modalnya di debit. Nominal rugi letakkan di kredit dengan nama ikhtisar laba rugi. Nominal yang ada di sini yaitu sebesar ruginya. Ya, supaya tidak bingung, langsung saja kita praktekkan ke dalam Excel. Ya, untuk membuat jurnal penutup kita bisa lihat dari laporan keuangan. Laba rugi bisa di sini, ya. Atau kalau Anda melihat di sini nggak ada posisi debit kreditnya, Anda bisa lihat dari NSD ini. Ya, terserah mau menggunakan yang mana yang Anda anggap mudah. Jurnal penutup yaitu gunakan tanggal akhir bulan 31 Desember 2020. Ya, setelah tanggal kita beri A, B, C gitu aja ya. Karena semua jurnal penutup tanggalnya sama, yaitu 31 Desember atau akhir bulan ya, atau akhir periode dalam akuntansi. Yang A, kita mau menutup akun pendapatan dulu ya, misalkan kita tutup akun pendapatan dulu. Anda bisa lihat dari laporan laba rugi, bisa juga melihat dari NSD. Di sini ada akun pendapatan jasa, yaitu di kredit ya, pendapatan itu di kredit 3.500.000. Maka kita buat jurnal penutupnya. Pendapatan jasa yang awalnya kredit, ketika mau buat jurnal penutupnya letakkan di sisi debit. Pendapatan jasa debit 3.500.000. Kreditnya yaitu gunakan akun penyeimbang ikhtisar laba atau rugi. Ya, disingkat ini aja biar cepat. Saya pakai yang mana kemarin ya? Juga 3.500.000 begini. Ya, jadi yang pertama tutup pendapatan, yang kedua tutup beban, tutup akun beban. Bebannya ada beban ada 5 akun beban ya. Beban itu letaknya di debit, maka kalau mau buat jurnal penutupnya diletakkan di sisi kredit. B, jadi yang kedua kita mau menutup akun beban. Ya, beban-beban semuanya sudah saya tulis seperti ini, saya letakkan di kredit, yaitu supaya hilang akun-akun beban ini. Maka debitnya untuk penyeimbang, yaitu seperti biasa gunakan akun ikhtisar laba rugi. Nominalnya yaitu sebesar jumlah beban-beban yang sudah Anda tulis di sisi kredit tadi. Total beban ketemu 2.375.000 atau Anda bisa lihat di sini sudah ada ya, begitu. Ya, sudah menutup akun pendapatan, menutup akun beban, selanjutnya akan menutup prive. Prive ya, atau prive atau prive itu letaknya di debit sebenarnya, karena mau kita tutup letakkan di sisi kredit. Prive. Prive kita lihat di NSD ada 1 juta. Ya. Jadi prive yang awalnya debit, karena kita mau tutup, mau kita hilangkan, letakkan di posisi yang berlawanan, yaitu di sisi kredit. Debitnya yaitu karena prive mengurangi modal, maka debitnya akun modal. Kenapa kok modal? Karena prive mengurangi modal, di mana modal itu kalau berkurang letaknya di debit, yaitu sama-sama sebesar 1 juta. Begini. Yang selanjutnya yaitu D, yang terakhir, akan menutup akun laba atau rugi ya, meskipun akunnya nggak ada, tapi dari laporan keuangan ini diketahui bahwa laporan laba ruginya menghasilkan laba bersih sebesar 1.125.000. Ya, kita masukkan ini laba. Ya, pasti kalian bingung, laba itu posisinya di mana sih ya? Kita logika saja, laba itu kan diperoleh ketika pendapatan lebih besar dari beban. Berarti laba posisinya mengikuti pendapatan, yaitu di sisi kredit. Ketika mau dibuatkan jurnal penutup, maka laba tersebut letakkan di sisi
debit ya dengan nama ikhtisar laba rugi sebesar laba bersihnya tadi yaitu 1.125.000. Kemudian karena laba maka modalnya bertambah. Modal bertambah itu letaknya di kredit ya. Ya, jadi di sini kesulitannya ketika Anda belum paham dengan posisi debit kredit di masing-masing akun akan semakin rancu, akan semakin seperti benang ya, ruwet gitu ya. Jadi pahami step by stepnya, itu penting sekali. Oke, semua akun sudah kita tutup untuk akun nominal, pendapatan, beban, prive, dan laba atau rugi. Kita hilangkan yang tidak digunakan ya. Seperti ini jurnal penutupnya. Ya, seperti biasa setiap ada kata-kata jurnal maka akan kita posting ke buku besar. Buku besar yang mana? Ya buku besar yang awal dulu yang sudah kita buat. Langsung kita posting ya masing-masing akun. Lah, ketika tidak ada akun ikhtisar laba rugi terus bagaimana? Maka boleh kita buatkan buku besar sendiri ya dengan nama ikhtisar laba rugi. Ya, coba kita praktekkan cara posting jurnal penutup ke buku besar. Jadi setiap masing-masing akun ya kita posting ke buku besar. Yang pertama pendapatan jasa debit 3.500.000 dan ada ikhtisar laba rugi 3.500.000 ya. Jadi ikhtisar laba rugi ini opsional, boleh dibuatkan buku besarnya, boleh tidak ya. Mana pada akhirnya nanti akan menunjukkan sisi 0 gitu ya. Kita masukkan di buku besar, kita cari akun pendapatan jasa, tanggalnya tetap akhir bulan ya. Akhir bulan Desember, kemudian referensinya dari jurnal penutup, saya buat jurnal penutup JPT gitu ya. Tadi debit 3.500.000 ya. Saldo terakhir 3.500.000 di kredit karena ada transaksi debit maka bersifat mengurangi. Ya, berarti akan jadi 0. Kalau 0 berarti tidak usah diberi keterangan lagi. Kemudian ikhtisar laba ruginya tadi 31 Desember 2020. Dari jurnal penutup dia kredit ya, ikhtisar laba ruginya 3.500.000 maka saldo juga 3.500.000 sisi kredit. Begini. Ya, sudah kita posting. Kemudian pendapatan tadi 401. Ya, ikhtisar laba rugi kita buat di akun kelompok akun beban aja ya. Misalkan 506 gini. Jurnal penutup 506. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi debit 2.375.000, kemudian kreditnya ada beban-beban ini ya, beban gaji 1.200.000 di kredit, beban iklan 200.000 di kredit. Ya, kita posting yang beban-bebannya dulu, beban gaji di tanggal yang sama dari jurnal penutup kredit 1.200.000. Yang dulu penjelasannya debit, kemudian ketika debit 1.200.000 ada transaksi kredit maka dia akan mengurangi ya, karena kemarin rumusnya sudah saya masukkan maka tinggal ditarik aja maka hasilnya 0 ini. Jadi karena ini saya beri keterangan custom atau general maka dia 0-nya akan berubah strict gitu ya. Kemudian tadi di beban iklan juga sama tanggalnya dari jurnal penutup dia kredit 200.000 maka ada debit transaksi berikutnya kredit maka dia berkurang ya. Rumusnya nggak ada ya, belum. Ditambah debit dikurangi kredit maka jadi 0. Kemudian beban sewa tanggalnya sama dari jurnal penutup dia. Saya cek dulu beban sewa 500.000, beban penyusutan peralatan 75.000, saya masukkan. Beban sewa kredit 500.000, maka juga dikurangi ya karena berlawanan. 0 lagi ya, ingat jurnal penutup fungsinya adalah untuk menutup akun nominal, yaitu akun pendapatan, akun beban, prive, dan laba atau rugi. Jadi setelah kita buat jurnal penutupnya, maka bisa kita lihat akun pendapatan dan beban-beban berubah jadi 0, itu fungsinya. Selanjutnya tadi beban penyusutan peralatan 75.000 ya. Tanggalnya tetap, referensi dari jurnal penutup, saya singkat JPT, kemudian kredit 75.000. Maka juga dikurangi, begitu. Ya, terakhir ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar 400.000, masukkan di buku besar. Ya, tanggal masukkan dari jurnal penutup kredit 400.000. Maka saldo juga berkurang. Gitu. Ya, kemudian ikhtisar laba ruginya ya. Ikhtisar laba ruginya dia debit 2375 di debit. Ikhtisar laba rugi tanggalnya tetap dari jurnal penutup debit 2375. Ya, karena berlawanan maka dikurangi
tambah sama-sama kredit dikurangi debit. Ketemu 1.125.000 tetap di kredit. Begini. Selanjutnya tadi sudah diposting ya. Ini sudah diposting, kita beri nomor, ini salah baru G 506, beban gaji 500 ya. Bener gak? 501, sorry. 501, 502, 503, 504, 505 sudah kita posting. Selanjutnya modal debit 1 juta, prefer kredit 1 juta. Cari buku besar modal ya, tanggalnya 31 Desember 2020 dari jurnal penutup. Dia ada di debit 1 juta ya. Kalau di debit maka dia bersifat mengurangi ya. Saldonya menjadi 24 juta di kredit untuk akun modal. Kemudian prefernya tanggalnya sama 31 Desember dari jurnal penutup. Prefer di kredit 1 juta. Maka hasilnya debit dengan kredit dikurangi. Ya, kenapa selalu saya tulis rumusnya seperti ini? Supaya nanti kalau ada transaksi di bawahnya tinggal langsung menarik aja ya. Tarik mas, semongko gitu ya. Ya sudah. Modal tadi sudah berkurang, prefer sudah hilang, kemudian ikhtisal laba rugi pada modal 1.125.000. Ya, belum saya beri nomor tadi ya. Modal 301, prefer 302. Benar kan? Coba cek. Ya, benar. Selanjutnya tadi ikhtisal laba rugi pada modal. Tanggal tetap dari jurnal penutup. Ya, ikhtisal laba rugi di kredit. Benar nggak? Ikhtisal laba rugi di debit, modalnya kreditnya sebesar 1.125.000 di debit ya. Jadi kalau sudah transaksi berikutnya tinggal ditarik aja. Nah, jadi ikhtisal laba ruginya jadi 0 ya. Jadi makanya saya mengatakan opsional, mau boleh dibuatkan buku besar ikhtisal laba rugi, boleh tidak. Ya, di sini karena saya ingin membuktikan supaya Anda tahu bahwa seperti ini. Selanjutnya yaitu tadi modal ya. Karena laba modalnya bertambah sebesar laba bersih, yaitu dari jurnal penutup, modal bertambah di kredit ya. Modal kredit 1125. Maka saldonya menjadi bertambah. Jadi 25.125.000 di sisi kredit seperti ini. Sudah diposting, masukkan ke referensi jurnal penutup. Ikhtisal laba rugi 506, modal 301. Ketika semua akun sudah kita posting, maka kita akan mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nomor kiraan kita tulis lagi dari akun 1 sampai terakhir ya. Karena tadi akun pendapatan, akun beban, akun prefer dan laba rugi sudah kita tutup, sudah kita hilangkan, maka yang muncul di neraca saldo setelah penutupan ya. Penutupan itu hanya ada akun 1, 2, 3, yaitu akun harta, utang dan modal saja. Ya, bisa kita lihat di sini akun mulai dari akun pendapatan ya, mulai dari prefer juga kita 0, pendapatan sampai terakhir sudah 0 ya, tinggal akun 1 yaitu kas, piutang, perlengkapan seperti ini. Singkatnya, kalau Anda posting satu-satu pasti kelamaan, Anda bisa melihat dari neraca saldo disesuaikan ini, Anda ambil sampai dengan modal ya, karena akun prefer sampai beban-beban sudah kita tutup ya, tapi hati-hati ya. Anda perlu koreksi ulang juga sebentar. Jadi pada intinya kelompok akun 1, 2, 3 semuanya bisa kita ambil dari NSD. Kenapa? Karena tidak berubah ya untuk kelompok harta, utang, dan modal. Ya, yang berubah, hati-hati, yang berubah hanya kelompok modal saja. Modalnya tadi bertambah karena laba, berkurang karena ada prefer, maka itu yang akan kita sesuaikan, ya, yang akan kita lihat dari buku besar. Di buku besar akun modal 25125. Nah, kalau seperti ini akan jadi balance ya. Tapi kalau seperti yang tadi modalnya 25 juta nggak balance ya. Seperti ini. Oke, sampai di sini materi saya. Saya harap kalian bisa memahami penjelasan saya dan tidak mengeluh lagi belajar akuntansi itu sulit. Padahal enggak loh ya. Asalkan ada niat, pasti ada jalan. Oke, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di channel YouTube saya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaik dari saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.